Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Perbaikan kinerja SDM dan penilaian kinerja SDM. Walaupun kinerja merupakan proses yang berkelanjutan, namun dalam prosesnya manajemen kinerja perlu dilakukan evaluasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja secara formal 1 atau 2 kali setiap tahun. Beberapa hal yang terkait dengan usaha perbaikan kinerja meliputi yaitu pertemuan perbaikan kinerja, kendala-kendala yang dihadapi, permasalahan utama, target, dan kriteria kinerja yang diharapkan. Performance Review Meeting menurut Mayer, pertemuan yang membahas upaya perbaikan kinerja bertujuan untuk meyakinkan agar kelima elemen manajemen kinerja dapat berjalan dengan baik. Kelima elemen kinerja yang dimaksud meliputi: yang pertama, kesepakatan kinerja; yang kedua, pengukuran kinerja; yang ketiga, umpan balik; yang keempat, dukungan manajemen; yang kelima, dialog. Peran utama manajemen kinerja yaitu meyakinkan para pegawai apakah yang sudah dikerjakan sesuai dengan sasaran. Yang kedua, merancang sistem kinerja agar pegawai mendapatkan tantangan baru. Yang ketiga, meyakinkan agar pegawai menggunakan pengetahuan yang lebih baik. Yang keempat, meyakinkan agar pegawai menerapkan keterampilan dan kecakapan. Yang kelima, mengembangkan kualitas kinerja pegawai dengan belajar mandiri, membuat kesepakatan target kinerja pada bidang-bidang yang diperlukan, ditingkatkan dan dikembangkan. Kendala dalam perbaikan kinerja menurut Beer and Rose tahun 1976 terdapat 3 sumber kendala dalam menyelenggarakan perbaikan kinerja, yaitu yang pertama, kualitas hubungan antara manajer dengan pegawai. Jika tidak terdapat saling percaya dan mengerti di antara kedua belah pihak, maka perbaikan kinerja merupakan sebuah pengalaman yang menakutkan karena munculnya sifat kekasaran dan penolakan. Yang kedua, perilaku dan keterampilan saat berwawancara. Yang ketiga, proses perbaikan atau review itu sendiri tergantung tujuan, metodologi, dan dokumen. Perbaikan kinerja yang pertama, perencanaan, menyiapkan dasar-dasar perumusan kesepakatan, perencanaan dan pengembangan kinerja. Yang kedua, motivasi, untuk mendapatkan umpan balik positif, penghargaan, pengakuan, kesempatan untuk maju, memperjelas tujuan, memberdayakan pegawai, mengelola kerjanya, pengembangan. Yang ketiga, pembelajaran dan pengembangan. Yang keempat, komunikasi, untuk mendapatkan saluran komunikasi 2 arah tentang peran, harapan, persyaratan tujuan kinerja, kompetensi, hubungan permasalahan, dan aspirasi kinerja. Yang kelima, penilaian kinerja, mempersiapkan dasar-dasar khususnya jika hasil penilaian kinerja menjadi imbalan. Struktur pertanyaan evaluasi kinerja Bandir. Yang pertama, aspek-aspek pekerjaan apa saja yang Anda telah kerjakan dengan baik. Yang kedua, menurut Anda prestasi terbaik apa saja yang telah berhasil diraih selama periode perbaikan. Yang ketiga, apakah Anda memiliki kesulitan dalam mencapai tujuan atau memenuhi standar kinerja. Yang keempat, jika terjadi kendala-kendala, jelaskan dan menurut Anda mengapa terjadi kendala-kendala tersebut. Kelima, menurut Anda apa saja yang bisa dilakukan agar di waktu mendatang tidak terjadi lagi kendala-kendala tersebut. Yang keenam, apakah Anda memiliki aspek pekerjaan yang menurut Anda kinerjanya bisa ditingkatkan secara mandiri atau dengan bantuan manajer. Yang ketujuh, jika ada hal yang bisa ditingkatkan menurut Anda, bagaimana cara meningkatkannya? Yang kedelapan, apakah Anda akan mendapatkan manfaat jika diikutkan dalam pelatihan? Jika iya, jelaskan secara khusus pelatihan apa saja yang Anda inginkan. 9. Apakah rancangan pekerja Anda saat ini mengganggu Anda dalam bekerja? Jika iya, perubahan seperti apa yang Anda inginkan? 10. Apakah pekerjaan Anda memanfaatkan pengalaman dan kemampuan Anda secara penuh? Jika tidak, bagaimana agar bisa memanfaatkan pengalaman dan kemampuan Anda secara penuh?
11. Apakah pekerjaan dan rencana pengembangan pribadi yang Anda inginkan untuk waktu mendatang? Keuntungan penilaian kinerja mandiri mengurangi resistensi dengan memberikan kesempatan pegawai untuk mereview kinerjanya sendiri. Metode ini menghasilkan diskusi yang lebih positif dan ketersediaan pertemuan perbaikan kinerja sehingga fokus pada pemecahan masalah bersama dan tidak saling menyalahkan. Keunggulan metode penilaian kerja mandiri mendorong pegawai untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pribadi, meningkatkan kinerja dan penilaian dilakukan seimbang antara individu dan manajer. Kelemahan penilaian kinerja mandiri. Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam metode penilaian kinerja mandiri diantaranya terdapat ketidaksepahaman antara manajer dan pegawai mengenai hasil evaluasi mandiri yang diberikan oleh pegawai. Beberapa pegawai bisa bertindak realistis dalam penilaian mandiri, namun beberapa pegawai juga akan menilai dirinya baik secara berlebih. Memberikan umpan balik. Yang pertama, membuat umpan balik menjadi pekerjaan. Yang kedua, umpan balik berdasarkan bukti. Yang ketiga, jelaskan dan jangan menghakimi. Yang keempat, mengacu perilaku tertentu. Yang kelima, selalu bertanya. Yang keenam, pilih masalah utama. Yang ketujuh, fokus. 8. Berikan umpan balik yang positif. Suatu organisasi perlu melakukan penilaian kinerja. Yang pertama, penilaian kinerja memberikan informasi bagi pertimbangan pemberian promosi dan penetapan gaji. Yang kedua, penilaian kinerja memberikan umpan balik bagi para manajer maupun pegawai untuk melakukan introspeksi dan meninjau kembali perilaku selama ini. Yang ketiga, penilaian kinerja diperlukan untuk pertimbangan diadakannya pelatihan serta pengembangan. Proses penilaian kinerja. Yang pertama, menentukan tujuan dan alasan penilaian kinerja. Yang kedua, menentukan kendala budaya dan lingkungan. Yang ketiga, memilih orang yang akan ditugaskan. Yang keempat, memilih metode penilaian kinerja terbaik untuk mencapai tujuan. Yang kelima, melatih tim penilai. Yang keenam, menyiapkan dokumen pengamatan kinerja. Yang ketujuh, mengevaluasi kinerja. Yang kedelapan, mengkomunikasikan hasil penilaian kinerja terhadap pegawai. 9. Membuat keputusan terhadap individu pegawai. Tahap 1. Menentukan alasan penilaian kinerja. Menentukan alasan dan tujuan dilakukan penilaian kinerja. Tahap ini penting karena tersedia yang banyak metode penilaian kinerja yang belum tentu cocok. Sebagai contoh, metode Swing Scales sangat cocok untuk tujuan penentuan besarnya kompensasi atau imbalan pegawai, namun sangat tidak cocok untuk tujuan pembuatan kurikulum materi pelatihan. Tujuan atau alasan dilakukan evaluasi kerja diantaranya untuk menyiapkan pelatihan dan umpan balik kerja pegawai, menentukan peningkatan upah atau membuat keputusan untuk kenaikan pangkat gaji jabatan, membuat keputusan pemberhentian kerja atas riset individu pegawai untuk pengembangan karir dan lainnya. Tahap kedua, menentukan kendala lingkungan dan budaya organisasi. Menentukan kendala lingkungan dan budaya organisasi yang mungkin dapat mempengaruhi sistem penilaian kinerja. Jika organisasi tidak memiliki cukup uang untuk menerapkan merit system, maka penggunaan sistem evaluasi kerja kuantitatif yang rumit dapat dipastikan akan membuat manajer dan pegawai menjadi frustasi. Di dalam budaya organisasi yang sangat kohesif, penggunaan penilaian kinerja metode peer rating mungkin dapat mengurangi kohesivitas mereka. Tahap ketiga, menentukan siapa yang akan melaksanakan penilaian kinerja. Menentukan siapa yang akan ditugaskan melakukan penilaian kinerja. Secara tradisional, penilaian kinerja dilakukan oleh atasan. Akhir-akhir ini organisasi menyadari bahwa penilaian atas hanya mampu menilai aspek perilaku tertentu saja dari bawahannya. Sebagai contoh, seorang pimpinan cabang sebuah bank hanya mampu mengamati perilaku teller sekitar 30% dan selebihnya diamati oleh pelanggan, teman kerja, dan pihak lainnya. Untuk mendapatkan hasil penilaian kinerja teller yang akurat, maka pihak lain harus memberikan feedback yang cukup. Ini tabel pihak yang mengobservasi kinerja teller bank. Ini kartu evaluasi pelanggan.
Tahap 4, menentukan metode penilaian kinerja terbaik, menentukan kriteria yang relevan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses evaluasi kinerja. Kriteria adalah pedoman untuk menentukan tingkat kesuksesan seorang pegawai. Terdapat 3 kriteria yang sangat umum untuk menentukan kriteria keberhasilan seorang pegawai, yaitu tingkat kehadiran, kualitas kerja, dan keamanan kerja. Menentukan kriteria yang relevan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses evaluasi kinerja. Kriteria adalah pedoman untuk menentukan tingkat kesuksesan seorang pegawai terhadap 3 kriteria yang sangat umum untuk menentukan kriteria keberhasilan orang pegawai, yaitu tingkat kehadiran, kualitas kerja, dan keamanan kerja. Ini tabel 6.1 fokus dimensi instrumen kinerja polisi. Tabel 6.2 evaluasi kinerja metode peringkat. 6.5 faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama, ability, supervision, company policy, ekonomi faktor, motivation, training, physical environment, dan coworkers. Tabel 6.5 instrumen penilaian kinerja polisi dengan instrumen behavioral checklist. Tahap kelima, pelatihan penilaian kinerja pegawai. Dalam praktek penilaian kinerja pegawai, pelatihan tentang peningkatan kualitas penilaian relatif kurang diperhatikan. Sedikitnya pelatihan ini menyebabkan masih seringnya dijumpai berbagai kesalahan dalam penilaian. Dengan meningkatkan akurasi, validitas, dan reliabilitas hasil penilaian kinerja, maka kepuasan kinerja pegawai akan meningkat. Hal ini dimungkinkan jika para manajer memiliki pengetahuan yang baik, jika diperoleh dari pelatihan teknis, diskusi, latihan penilaian yang efektif, dan membahas umpan balik. Tahap 6. Observasi dan pencatatan kinerja. Mengamati perilaku pegawai dan mengkomunikasikan kejadian kritis yang terjadi. Kejadian kritis merupakan kinerja pegawai yang sangat buruk ataupun sangat istimewa. Kejadian kritis harus dikomunikasikan kepada pegawai pada saat kejadian. Dokumentasi penting karena memiliki 4 alasan. Tahap 7. Evaluasi kerja pegawai. Yang pertama, mendapatkan dan meninjau data secara objektif. Yang kedua, membaca logbook kejadian kritis kinerja pegawai. Yang ketiga, Lancy error adalah kesalah penilaian dalam memberikan nilai lebih positif dari yang seharusnya. Penilaian bisa memberikan nilai-nilai tinggi dari yang seharusnya jika evaluasi kinerja dilaksanakan secara objektif. Yang keempat, jika terjadi Lancy error, organisasi akan dirugikan, sedangkan para pegawai akan diuntungkan. Penilaian Lancy error akan membebani keuangan organisasi dikarenakan makin banyaknya pegawai yang mendapatkan kenaikan gaji dan pangkat. Intinya akan terjadinya kenaikan biaya SDM. Tabel gambar 6.7 kurva penilaian Lancy error. Gambar 6.8 kurva penilaian referensi error dan penilaian objektif. Tabel 6.7 penilaian yang objektif. Tabel 6.8 penilaian dengan halo error. Tahap 8 menyampaikan hasil penilaian kinerja pegawai. Menentukan siapa yang akan ditugaskan melakukan penilaian kinerja. Secara tradisional, penilaian kinerja dilakukan oleh atasan. Akhir-akhir ini, organisasi menyadari bahwa penilaian atasan hanya mampu menilai aspek perilaku tertentu saja dari bawahannya. Sebagai contoh, seorang pimpinan cabang sebuah bank hanya mampu mengamati perilaku teller 30% dan selainnya diamati oleh pelanggan, teman kerja, dan pihak lainnya. Untuk mendapatkan hasil penilaian kinerja teller yang akurat, maka pihak lain harus memberikan feedback yang cukup. Tahap 9. Memberhentikan pegawai. Sebagaimana dibahas sebelumnya, tujuan penggunaan hasil evaluasi kerja adalah untuk mendapatkan feedback tentang perilaku kerja pegawai. Hasil evaluasi kerja dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pegawai yang positif sehingga promosi dan kenaikan gaji. Sebaliknya, ada peluang bagi manajer untuk memberhentikan pegawai. Jika terpaksa dilakukan pemutusan hubungan terhadap pegawai, maka perlu diberhentikan kerja kebijakan perusahaan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengenai hubungan industrial. Alasan legal pemberhentian pegawai. Yang pertama, probationary periode, yaitu masa percobaan kerja yang habis. Yang kedua, violation of company rules, yaitu pelanggaran terhadap peraturan perusahaan. Yang ketiga, inability to perform, yaitu tidak cakap dalam bekerja. Yang keempat, inability to perform, yaitu tidak cakap dalam bekerja. Yang kelima, education force perampingan jumlah tenaga kerja.